Selamat siang Pak Adri, Pak Karmel, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Raka Ditya, Natalia Cindy, Blessy Tangel, dan Jessica Suroso akan menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah dalam menanggapi terorisme. Dalam hal ini, kami akan membahas mengenai terorisme bom Bali. 12 Oktober 2002 terjadi aksi teror yang dikenal dengan peristiwa Bom Bali 1. Aksi pemboman ini terjadi serentak di 3 lokasi di Pulau Dewata, Bali. 2 ledakan pertama terjadi di 2 klub malam yang terletak di Jalan Legian Kuta. Kemudian disusul ledakan ketiga yang meledak di sekitar kantor konsulat Amerika Serikat. Pada peristiwa tersebut tercatat 202 orang tewas dan 209 lainnya luka-luka. Mayoritas korban adalah wisatawan mancanegara. Investigasi polisi akhirnya menetapkan 3 nama sebagai pelaku utama. Mereka masing-masing adalah Imam Samudra, Ali Gufron, dan Amrozi. Menurut Konvensi PBB tahun 1900, terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. Seperti dikutip pada berita Liputan 6 yang diunggah pada 18 Oktober 2002, Presiden Megawati berpendapat bahwa tindakan teroris ini merupakan tindakan yang biadab yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban. Artinya, serangan teroris ini berdampak pada seluruh aspek. Pernyataan Presiden Megawati tersebut bukanlah suatu yang tidak beralasan. Pasca ledakan di Bali, industri pariwisata di Yogyakarta langsung oleng. Banyak turis asing yang berbondong-bondong segera meninggalkan Yogyakarta. Begitu juga yang terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang mana dalam beberapa hari terakhir, sejak serangan terorisme bom Bali, warga negara asing memenuhi bandara setempat. Terdapat strategi jangka pendek dan jangka panjang yang dilakukan pemerintah dalam menumpas serangan terorisme, khususnya pada pengeboman yang terjadi di Bali pada tahun 2002 dan 2005 yang dikenal sebagai Bom Bali 1 dan Bom Bali 2. Meskipun pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sebagai dasar hukumnya, namun pemerintah juga mengambil langkah-langkah nyata seperti membentuk lembaga-lembaga dan satuan khusus dalam mengoptimalkan pemberantasan terorisme yang terjadi di Indonesia. Lantas apa saja langkah-langkah strategi-strategi jangka pendek yang dilakukan pemerintah? Pemerintah itu mengaktifkan kembali Des Anti Teror TNI, di mana tindakan ini itu dilakukan pada tahun 2005 di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, Des Anti Teror ini bertujuan untuk membantu kinerja Polri dalam memberantas terorisme. Jadi mereka ini tugasnya itu menggali seluruh informasi di daerah-daerah di seluruh daerah Indonesia. Nah, selanjutnya itu informasi tersebut akan dianalisa untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan kontra teror. Selanjutnya, pemerintah membentuk detasemen khusus atau yang biasa disebut sebagai Densus 88. Nah, Densus 88 ini dibentuk pada tahun 2004 dan bertujuan untuk memaksimalkan penanggulangan terorisme. Jadi Densus 88 ini seperti yang kita tahu, mereka itu kerjanya itu mengejar para tersangka terorisme. Nah, jadi kedua hal ini itu menjadi beberapa contoh strategi jangka pendek yang dilakukan pemerintah dalam menumpas serangan terorisme kembali. Dan selain itu, serangan terorisme yang Indonesia hadapi tidak hanya soal serangan yang terjadi di Bali pada 2002 dan 2005,
mengingat ada hal-hal serta kelompok-kelompok tertentu yang menjadi ancaman bagi kedaulatan negara. Nah, sehingga pemerintah mengambil strategi jangka panjang sebagai langkah preventif. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah deradikalisasi. Nah, deradikalisasi ini adalah upaya untuk menetralisir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner. Nah, seperti hukum, psikologi, agama, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Bagi mereka yang terpengaruh oleh paham-paham radikal. Nah, deradikalisasi ini sering dilakukan di dalam lapas yang sasarannya itu para narapidana terorisme serta di luar lapas, yaitu sasarannya para orang-orang yang berpotensi radikal seperti mantan napi, para keluarga terorisme, teroris, dan jaringan-jaringan terorisme. Nah, pemerintah juga membentuk BNPT atau Badan Penanggulangan Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Nah, lewat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Presiden SBY. Nah, BNPT ini adalah lembaga dan kementerian yang bertugas menyusun kebijakan atau program nasional. Selain itu membantu mengkoordinasikan lembaga pemerintah dan dalam pelaksanaan serta membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing terkait kebijakan di bidang terorisme. Kasus bom Bali ini juga ditangani oleh pihak kepolisian yang merupakan garda terdepan untuk keamanan dan juga kenyamanan bagi masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan juga bernegara. Detasemen Khusus 88 atau yang lebih dikenal Densus 88 ini awalnya dibentuk atas respon pemerintah terhadap ancaman terorisme pasca kejadian bom Bali yang pertama pada tahun 2002. Alhasil, Densus 88 berhasil menangkap 840 teroris sejak peristiwa bom Bali yang pertama. 60 dari 840 teroris tersebut tertembak mati dan sisanya itu berada di penjara. Dalam operasi penangkapan teroris, Densus 88 tetap komitmen dan juga konsisten dalam melakukan investigasi, penyamaran, pengamatan yang secara jelas, akurat, dan terukur selama bertahun-tahun. Alhasil, peranan dari Densus 88 ini atas respon mereka terhadap kasus bom Bali itu mendapat pujian baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pengaruh terorisme dapat memiliki dampak yang signifikan, baik bagi segi keamanan dan keresahan masyarakat sekitar. Aksi terorisme masih menjadi ancaman potensial bagi stabilitas keamanan nasional, meskipun sudah dilakukan penangkapan oleh Densus 88 yang merupakan penangkapan eksekusi mati terhadap 3 terpidana kasus bom Bali, yaitu Ambrozi, Ali Gufron, dan Imam Samudra, yang dikhawatirkan akan terjadinya aksi balas dendam yang dilakukan oleh kelompok tersebut bagi masyarakat setempat. Masih adanya ancaman terorisme ini disebabkan juga oleh tidak adanya payung hukum yang kuat bagi kegiatan intelijen untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. Oleh karena itu, kualitas dan kapasitas institusi dan aparat intelijen perlu ditingkatkan agar dapat menghadapi tantangan teknologi, aksi terorisme, dan skala ancaman yang semakin meningkat. Dengan demikian, upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia, dengan pemerintah, yaitu penguatan koordinasi dan kerjasama di antara lembaga pemerintah, penguatan peran aktif masyarakat, dan pengintensifan aksi dengan kelompok masyarakat yang radikal, sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme, peningkatan pengamanan terhadap area publik dan daerah strategis yang menjadi target kegiatan terorisme, dan yang terakhir, upaya yang dilakukan oleh BNPT yaitu pemantapan deradikalisasi melalui upaya-upaya pembinaan atau soft approach untuk mencegah rekrutmen baru kelompok teroris serta merehabilitasi pelaku teror yang sudah tertangkap oleh Densus 88. Demikian penjelasan kelompok kami mengenai kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam menanggapi aksi terorisme yang merupakan kombinasi represif Densus 88. Terima kasih.